Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Ayo kita lanjut, kita sekarang di bagian 2 nih, topik yang baru yaitu Google BigQuery. Kali ini kita akan coba belajar how to create project, dataset, and table. Tapi sebelum itu kita mesti tahu bedanya nih, apa project, dataset, dan tabel atau table itu apa sih? Nah ini saya coba googling teman-teman, what is a BigQuery project? Mumet ini, jawabnya ribet. Kalau nggak ada definisi kita nggak paham, tapi kadang-kadang kita mencari definisi kok jadi ribet gini. Kemudian what is a BigQuery dataset? Ini lumayan simple, tapi juga harus perlu mikir gitu. Kemudian terus apa itu table? Ini juga lumayan teman-teman baca sendiri deh ya. Kita kesini aja deh. Nah, kalau kesini kayaknya lebih simple itu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah organisasi, project itu sebenarnya lebih kepada misalkan ini ini sebuah perusahaan atau institusi begitu. Kemudian dalam institusi ini kan ada departemen-departemen gitu ya. Departemen itu boleh dibilang itu dataset. Nah dalam dataset ini itu ada table atau tabel, nanti ada rutin, ada view, ada query yang juga disimpan, ada macam-macam gitu. Jadi semua kegiatan membuat koneksi, membuat tabel, membuat dataset itu nanti harus di bawah satu project. Jadi yang paling atas ini project, di bawahnya tuh dataset atau database, di bawahnya tabel-tabel dan seterusnya. Gitu ya. Secara prinsip gitu. Kalau teman-teman mau definisi yang ribet nanti cari sendiri ya. Maksud saya bukan mengecilkan masalah definisi gitu ya. Tapi saya memilih pendekatan yang lebih gampang saja teman-teman ya gitu. Oke. Kemudian table structure. Nah, teman-teman perlu memahami bahwa tabel ini ada kaidahnya ya. Ada struktur yang harus kita patuhi. Namanya dulu, ini nama-nama yang di atas ini sebagai field name atau nama kolom, ini harus ada nama ya. Kalau nggak ada nama, itu nanti memang sistem akan membuat nama secara otomatis, tapi kalian nanti akan susah mengenali gitu. Walaupun memang juga bisa di rename sih gitu ya, tapi biasakan membuat tabel yang ada namanya. Kemudian di samping field name ini ada namanya record. Record itu satu baris ke sana itu namanya kita sebut sebagai record. Dan dalam satu tabel ini itu ada nanti yang kita sebut sebagai key field atau field kunci atau kolom kunci. Boleh ini, boleh yang mana saja. Tapi harus dengan catatan bahwa setiap field kunci itu harus punya data yang konsisten, kalau bisa unik. Kalaupun tidak unik, berulang boleh, tetapi harus tervalidasi teman-teman. Makanya biasanya yang digunakan sebagai kolom kunci itu misalkan seperti ID, kemudian terus ya nama-nama juga bisa, tetapi harus terverifikasi, jangan sampai misalkan ada inkonsistensi. Karena apa? Tujuannya nanti tabel ini di dalam satu database itu nanti bisa dibuat hubungan atau relation gitu. Secara fisik berbeda, tetapi secara non-fisik itu bisa terhubung dan kita bisa mengambil masing-masing field atau masing-masing kolom yang kita sukai dari beberapa tabel. Gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau belum paham nggak apa-apa, nanti itu akan kita bahas di topik khusus untuk relation gitu. Ya, jadi di dalam database ini atau dalam SQL nanti atau Google BigQuery ini tidak lagi ada VLOOKUP gitu ya. Kemudian terus tabel datanya itu ada tipe datanya ya, itu secara prinsip ada 4, ada numerik, tipe numerik, ada tipe string, ada temporal, dan ada kompleks. Biasanya kita kalau misalkan di Google Sheet itu atau spreadsheet itu biasanya ya kita mengenal numerik, kemudian tanggal atau date, ataupun teks gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti juga minta tolong diperhatikan ketika kita membuat tabel.
Karena begitu ini salah, nanti sistem juga akan menerjemahkan data itu bisa salah gitu ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di Google Sheet nih, misalnya, yang di atas ini sebagai judul kolom ini nanti akan menjadi nama field, ya. Ini adalah angka, numerik, pastikan ini numerik, kemudian ini teks, ini tanggal gitu ya. Ya, ini juga teks. Teman-teman kemarin kan sudah pernah belajar is number itu kan ya. Nah, seperti ini. Ini true, berarti ini angka. Kalau ini, ini salah, berarti bukan angka ini tag atau string gitu. Kalau ini true, karena ini tanggal, itu memang bisa diverifikasi dengan is date ataupun juga is number. Karena tanggal memang pada dasarnya dia adalah number. Kemudian ini adalah bukan number, berarti ini tag atau string, ini juga string. Oke? Nah, kalau sudah benar seperti ini nanti bisa kita upload atau kita konversi menjadi tabel di BigQuery gitu ya. Oke, sampai tahapan ini saya harap teman-teman sudah paham, dan nanti yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup diskusi Telegram ataupun di kolom komentar ya. Kemudian, oh ya teman-teman, saya itu jarang mengingatkan untuk jempol dan subscribe ya. Tapi ternyata memang algoritma dari YouTube itu memerlukan itu gitu. Minta tolong juga nanti yang teman-teman suka di ini ya, di jempol ya, biar Google tuh paham bahwa konten itu ini disukai atau berguna gitu. Oke, kita ke sini ya. Ini adalah workbench daripada BigQuery yang kita sudah bahas kemarin. Untuk pertama kali Anda harus membuat project ya. Jadi habis sana, kemudian klik di sini, habis diklik, kemudian akan ada dialog seperti ini. You have 11 project remaining in your quota. Artinya kita ada free untuk membuat 12 project ya. Nah, 12 project nanti isinya bisa banyak dataset dan banyak tabel gitu ya. Tinggal teman-teman nulis saja di sini namanya projectnya, namanya misalkan my project 6431 juga boleh gitu ya. Kemudian tinggal nanti create ya. Oke, ini saya cancel karena saya udah membuat ya teman-teman, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bikin aja, ini simple ya. Oke, saya cancel dulu. Oke. Nah, setelah teman-teman tadi punya project, maka teman-teman bisa membuat dataset ya, dataset atau database-nya. Bisa klik di sini, kemudian create dataset. Oke, klik. Nah, kemudian akan ada dialog seperti ini. Datasetnya apa? Tinggal ditulis aja di sini, misalkan dataset, terserah namanya bebas ya teman-teman ya. Dataset latihan 1. Misalkan seperti ini. Boleh saja. Kemudian location-nya ini kalau teman-teman tidak paham ini apa, ada jawaban di sini nih. Jadi kalau misalkan dipilih ini menjelaskan bahwa dan seterusnya gitu ya. Kita biarin aja dulu, ini biar auto select oleh sistem. Nah, di bawah ini ada pilihan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau membuat database-nya ini atau dataset-nya itu punya waktu yang auto expire, bisa di set di sini. Ini diklik, kemudian mau berapa hari expire. Kalau ini tidak diisi, artinya dia akan berada di dalam penyimpanan Anda seterusnya. Nah, kenapa ini ada pilihan seperti ini? Teman-teman ingat bahwa ini adalah BigQuery atau Big Data. Karena data ini banyak, kalau misalkan tidak ada expire-nya, ini akan membuat tempat itu atau space-nya penyimpanan cepat penuh kan. Makanya bagi data-data yang sifatnya temporer, itu sebaiknya dikasih expire date, expire waktu ya. Ini dalam days gitu, dalam berapa hari terserah teman-teman nanti akan membuat. Sehingga kita nggak akan kelupaan, sistem akan mengingat, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, yang perlu diingat lagi, kalau database atau dataset ini hilang, maka seluruh isi daripada dataset itu yang ada tabelnya, ada view-nya, ada program-program prosedur, ataupun juga
query yang tersimpan di sana, otomatis juga akan hilang, gitu ya. Oke, misalkan ini akan saya isi aja karena ini sifatnya latihan, saya isi berapa, misalkan 30 hari, ya misalkan gitu, 30 days. Kemudian pilihan-pilihan yang lainnya kita biarkan aja, kita ngikut standarnya dia. Oke, kita kemudian create dataset. Oke, nah sekarang terus ini sudah terbuat, kita bisa go to dataset. Nah ini sudah muncul. Tadi kan kita adalah dataset underscore latihan 1. Ini sudah dibentuk atau sudah dibikin di bawah project Omah Google, ini nama datasetnya. Kemudian default table expiration 30 days. Kemudian last modified-nya hari ini gitu ya. Data location-nya di sana di US. Oke, ini juga nanti bisa diedit. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya apa? Teman-teman bisa membuat tabel nih atau membuat table. Bisa klik di sini, bisa klik di sini, sama aja ini ya. Oke. Saya memilih klik di sini, membuat table. Nah, kemudian terus ada dialog seperti ini. Ini adalah create table Windows dialog. Nanti saya akan tunjukkan ada 2 sementara. Kita bisa dengan empty. Empty artinya kita mau membuat dari awal. Misalkan kita membuat namanya tabel ini tes 1 gitu ya. Nah, habis itu kemudian kita akan menambah skema di sini. Skema itu berarti strukturnya. Kalau begitu kita klik akan muncul ini. Nama fieldnya apa? Tipenya apa? Tadi kan kita belajar ini string, ada byte, ada integer, ada float, ada numeric, dan seterusnya. Kemudian ini mode-nya gimana nih? Ini boleh 0 nggak gitu? Atau harus ada, atau boleh berulang, repeated. Gitu dan seterusnya ya. Ini juga bisa fieldnya bisa banyak gitu. Nah, seperti ini. Ini nanti teman-teman akan punya tabel dengan kita membuat di dalam Windows ini ya. Oke. Tetapi ini saya tidak akan membuat yang model ini, biar langsung to the point. Saya akan mencoba mencontohkan teman-teman, kita ngambil yang dari Drive. Dari Drive itu dari Google Drive. Nah, kemudian saya akan mengambil dari Google Sheet, ya, dari Google Sheet. Untuk itu, maka harus ada alamat, yaitu URL. Ini saya sudah punya BigQuery latihan 1 tabel ini. Teman-teman tinggal klik di sini, kemudian Ctrl C, kemudian dimasukkan di sini URL-nya. Oke, nah dia nanti akan mencari di Drive, kemudian alamatnya ini, jenis formatnya itu adalah Google Sheet. Nah, kemudian range-nya di mana nih? Kalau Google Sheet itu kan biasanya ada sheet, nama sheet, kemudian dari apa ke apa, kolomnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tulis sheet 1, kemudian dari A sampai E gitu ya. Nah, ini kita tulis, misalkan ini sheet 1, sama tanda seru juga, kolom A sampai kolom E, seperti ini. Kemudian ini projectnya otomatis terisi di sini, datasetnya atau database-nya ini yang kita bikin barusan tadi, ke sana. Nama tabelnya misalkan tes 1. Oke, ini sebagai eksternal tabel. Nah, perlu juga teman-teman, berikutnya adalah skema. Skema strukturnya gimana? Bisa klik di sini aja, jadi auto detect. Auto detect artinya ya skemanya sesuai dengan ini deh gitu. Nanti sudah ada otomatis ini judul kolomnya atau nama fieldnya. Nah, yang perlu diingat, nama field ini kan di baris pertama ya. Datanya baris kedua dan seterusnya. Untuk itu di sini itu teman-teman harus klik di ke bawah sini ya. Ini header rows to skip. Jadi baris yang akan kita skip itu adalah baris pertama saja, karena itu bukan data. Dia akan digunakan sebagai judul fieldnya atau nama fieldnya gitu ya. Oke, lainnya kita biarin aja, kemudian saya klik create. Nah, ini sudah jadi test 1 created. Kemudian kalau kita go to the table, kita akan dibawa masuk ke tabel 1. Nah, ini tabel 1 ini di bawah dataset latihan 1 dan di bawah project Omah Google ini. Nah, ini strukturnya seperti ini, produk ID dan seterusnya gitu ya. Ini detailnya juga kelihatan nih. Jadi kapan dibuat, namanya apa, kemudian terus ini apa namanya source-nya itu, link-nya di mana gitu ya. Terus ini range-nya gitu. Jadi bisa di
lihat di sini. Oke. Nah, untuk melihatnya gimana? Kita bisa mulai melihat dengan query. Misalkan saya akan membuat split saja di sebelah kanannya sini, ya. Nah, ini saya rapetin sedikit ya, sebelah seperti ini. Nah, ini kan sudah ada select from OMA Google Datasheet latihan 1 tes. Ini sudah otomatis dia membaca. Ini kalau saya select bintang, nah seperti ini. Saya klik run. Ini saya naikin dikit gitu. Nah, datanya adalah ini. Ada product ID, ada kategori, kemudian ada order date dan region. Ya, ini saya rapatkan gitu biar kelihatan semua ya, seperti ini. Sehingga data ini kalau misalkan kita lihat ke sini sama ya, produk ID, kategori dan sebagainya. Cuman ini yang ada space-nya sini ini produk space ID. Jadi sama BigQuery ini dia dikasih underscore di bawahnya gitu ya, biar nggak ada spasi nama field-nya. Oke, untuk yang part 2 ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di bagian ketiga ya. Untuk pertanyaan dan komen, nanti silahkan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe sama jempolnya ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.